Infinix Note 30 hadir dalam rangkaian series Note 30 bersamaan dengan Infinix Note 30 Pro. HP ini membawa desain yang cantik dan tampak mewah. Ada pula fitur-fitur canggih dan kekinian yang ditawarkan oleh HP satu ini. Oleh karena itu, tim kami tertarik untuk mengajak kalian membahas Infinix Note 30. Apakah HP dengan harga 2 jutaan ini layak untuk Anda beli? Kelebihan Infinix Note 30 sejauh mata memandang, HP ini sudah membuat kami terkesima ketika membaca fitur dan teknologi yang dibawanya. Tim kami makin merasa kagum. Lantas, apa sajakah kelebihan Infinix Note 30 ini? Pembahasan lengkapnya. Kelebihan pertama, desain cantik dan elegan. Tak kalah dari saudaranya, Infinix Note 30 tampil dengan desain menawan. Bagian bodi belakang HP ini dilapisi material kaca dengan finishing satin. Jelas kesan mewah makin terasa ketika kami melihat HP ini. Bodi belakang Infinix Note 30 dihiasi dengan modul kamera tanpa island seperti Infinix Note 30 Pro. Bagian menonjolnya ada pada dua lensa kamera yang bertengger di samping LED flash. Logo Infinix berdiri tegak sedikit lebih jauh di bagian bawah modul kameranya. Kami memuji keseluruhan desain ponsel ini, terlebih bagian belakang bodinya didesain agar tahan terhadap kotoran bekas sidik jari ataupun debu. Walau begitu, bagian frame dari Infinix Note 30 ini dilapisi plastik. Memang bagian framenya tampak berkilau elegan bak lapisan metal, hanya saja bagian ini mudah terkena bekas sidik jari. Kami menyayangkan penggunaan bahan plastik ini. Sisi samping kanan Infinix Note 30 menjadi rumah dari tombol power yang merangkap sebagai sensor sidik jari. Ada pula tombol volume di bagian ini. Keduanya hadir dalam posisi yang cukup presisi. Di sebelah kiri ada slot SIM card yang terdiri dari 2 nano SIM, juga 1 slot micro SD. Kehadiran slot lengkap ini bikin kalian tak perlu repot menukar kartu SIM dengan micro SD. Kalian dapat memasang semuanya di masing-masing slot. Bagian atas dari frame HP dihiasi dengan logo JBL ini karena sektor audio Infinix Note 30 didukung oleh teknologi audio dari JBL itu sendiri. Ada salah satu speaker yang juga berfungsi sebagai earpiece di sebelah logo tersebut. Nah, bagian bawah dari frame Infinix Note 30 terdiri dari speaker port USB-C serta audio jack 3,5 mm. Sementara itu, bagian depan alias layar HP ini dihiasi dengan bezel yang cukup tipis di bagian samping dan atasnya, sedangkan bezel bagian bawahnya terbilang tebal. Ada pula satu kamera selfie berbentuk punch hole di bagian atas layar. Sekedar informasi, bobot HP ini mencapai 219 gram, ketebalannya ada di angka 8,6 mm. Alhasil, Infinix Note 30 cukup berat dan tak begitu tipis. Kalian yang tangannya kecil mungkin akan merasa kurang nyaman dengan bobot HP ini. HP Infinix Note 30 sudah punya IP rating walau masih IP53, setidaknya penambahan IP rating ini patut diapresiasi. Selain sudah ada IP rating, bagian layar Infinix Note 30 sudah dilapisi pelindung. Sayangnya Infinix tak menyebutkan lebih detail soal jenis proteksi yang digunakan pada layar HP ini. Kelebihan kedua, layar luas dengan refresh rate 120 Hz. Infinix Note 30 dibekali layar luas berukuran 6,78 inci. Layarnya ini sudah punya resolusi Full HD+. Infinix menyematkan panel IPS LCD pada versi ini, berbeda dengan versi Pro yang sudah mengantongi layar berpanel AMOLED. Tampilan layar Infinix Note 30 masih tergolong jernih walau tak sebagus saudaranya yang pakai panel AMOLED. Kami menyebutkan layar Infinix Note 30 mampu mencapai tingkat kecerahan hingga 580 nits. Masih oke walau agak kurang terang ketika layarnya ditatap dalam kondisi cuaca cukup terik. Kabar baiknya, Infinix Note 30 sudah punya refresh rate 120 Hz. Selain itu, layar ini juga mendukung 240 Hz touch sampling rate yang membuat pengalaman gaming pengguna menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Bukan cuma enak untuk main game, layar Infinix Note 30 pas buat dipakai nonton. HP ini sudah punya sertifikasi Wide Vine L1, hasilnya kalian bisa nonton Netflix dengan kualitas visual yang bagus. Kelebihan ketiga, baterai jadi unggulan, ada fitur bypass charging. Serupa dengan Infinix Note 30 Pro, HP ini sudah membawa baterai berkapasitas besar 5000 mAh. Bukan cuma besar saja, baterainya juga terbilang awet. Hasil pengujian menunjukkan bahwa baterai Infinix Note 30 mampu bertahan hingga 119 jam dalam penggunaan normal. Baterai Infinix Note 30 mampu bertahan hingga 1-2 hari. Lantas bagaimana dengan pengisian dayanya? Kecepatan pengisian daya Infinix Note 30 tergolong impresif ini berkat hadirnya teknologi fast charging 45 watt. Pihak Infinix mengeklaim jika Infinix Note 30 hadir dengan 45 watt all-round fast charge yang membuat proses pengisian tergolong cepat. Kelebihan keempat, performa yang mantap untuk kelas harganya.
Infinix Note 30 ditenagai chipset MediaTek Helio G99 SoC ini terdiri dari 8 inti guna menunjang performa kencang. Infinix menyematkan RAM berkapasitas jumbo 8 GB. Ditambah kalian bisa menggunakan RAM virtual sebesar 8 GB, bukan cuma RAM saja, kapasitas penyimpanan Infinix Note 30 juga lega. Kalian bisa memilih antara 128 GB atau 256 GB. Kalau masih kurang tinggal pasang micro SD. Game berat bisa dilahap dengan lancar saat dimainkan pakai pengaturan grafis yang disesuaikan berdasarkan hasil uji Antutu 9 skor yang didapatkan oleh Infinix Note 30 mencapai 370.000. Hal ini sudah lumayan mantap di harga 2 jutaan, sama seperti Antutu dari Realme 10 yang sudah hampir tembus 400 ribuan. Kelebihan kelima, sektor audio mantap. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, HP ini sudah didukung teknologi audio dari JBL. Hasil uji menunjukkan hal positif. Kalian dapat menikmati audio dengan kualitas bagus dari speaker stereo Infinix Note 30. Sayangnya speaker yang ada di bagian bawah posisinya kurang mantap, alhasil kadang speaker ini akan tertutup oleh tangan ketika kalian menggenggam perangkatnya. Walau begitu, tim kami tetap memberi apresiasi lebih pada kualitas audio yang dihasilkan. Kelebihan keenam, hasil foto bagus untuk kelasnya. Meski digadang-gadang sebagai HP gaming, Infinix tak lantas mengabaikan sektor lain. Infinix Note 30 hadir dengan konfigurasi kamera utama yang terdiri dari satu lensa wide 64 megapiksel. Ada pula lensa depth sensor 2 megapiksel. Infinix juga membekali HP ini dengan kamera selfie 16 megapiksel. Kamera utamanya mampu menghasilkan foto dengan kualitas bagus, dynamic range-nya luas dan detailnya juga baik, meski kadang warnanya cenderung oversaturated. Infinix Note 30 bisa dibilang unggul di sisi perekaman video. Kamera utama HP ini mampu melakukan recording dengan kualitas tinggi 1440 piksel di 30 fps. Sementara kamera depannya sanggup merekam video hingga 1080 piksel di 30 fps. Sayangnya tidak ada sistem stabilisasi ACE pada sektor kamera HP ini, alhasil kalian dapat merekam video sedikit goyang. Jika ponsel ini sudah dilengkapi dengan pen stabil, video pasti makin laris saja di pasaran Indonesia. Kelebihan keenam, kelengkapan sensor baik, ada NFC. Infinix memberikan kelengkapan sensor yang baik di perangkat ini. Ada giroskop yang dapat menunjang kelancaran bermain game, ada pula sensor proksimitas, akselerometer, dan kompas sensor sidik jari pun tersedia. Tak ketinggalan, NFC juga ikut meramaikan kelengkapan sensor Infinix Note 30. NFC dapat kalian andalkan untuk melakukan pengecekan saldo kartu debit atau e-money. Selain itu, berkirim file juga jadi lebih mudah dan cepat kalau pakai NFC. Kekurangan Infinix Note 30, seluruh kelebihan yang sudah dijabarkan membuat Infinix Note 30 tampak begitu sempurna. Hanya kesempurnaan itu tak lantas disabet. HP satu ini masih ada beberapa kekurangan Infinix Note 30 yang patut kalian ketahui. Kekurangan pertama, tidak ada kamera ultra wide. Dari penjabaran soal sektor kamera sudah pasti kalian tahu dengan hal ini Infinix Note 30 tak punya lensa ultra wide. Bersamaan tidak hadirnya juga lensa makro atau telefoto, padahal kehadiran lensa ultra wide ini cukup krusial. Kalau kalian suka foto-foto bareng teman dan keluarga, lensa satu ini dapat membantu mengcapture seluruh objek yang ada. Takkan ada anggota keluarga atau teman yang luput dari jepretan lensa kameranya. Sayangnya Infinix Note 30 harus puas dengan hanya mengantongi lensa wide, bahkan kehadiran lensa sensor kedalamannya dinilai sebagai hal yang kurang penting oleh beberapa tech reviewer. Kekurangan kedua, banyak bloatware. Infinix Note 30 hadir dengan XOS 13 dan menjalankan sistem operasi Android 13, keduanya mampu memberikan pengalaman pengoperasian perangkat yang seamless. Terlebih XOS 13 hadir dengan beberapa fitur yang cukup menarik, bahkan kalian akan menemukan menu pintasan praktis untuk mengakses opsi tertentu. Sayangnya bloatware akan menghantui kalian ketika menggunakan perangkat ini, jumlahnya pun tidak sedikit. Ini jelas jadi salah satu kekurangan dan juga penyakit bagi sebagian perangkat ponsel dengan harga terjangkau. Kesimpulannya, Infinix Note 30 benar-benar menawarkan jeroan dan fitur yang lebih dari cukup, apalagi kalau kita melihat price harganya. Kalau kalian mencari HP dengan layar 120 Hz yang bisa dipakai gaming, sudah mempunyai chipset MediaTek Helio G99 dan RAM 8/256 GB dan punya hasil foto bagus, Infinix Note 30 layak untuk dibawa pulang. Infinix Note 30 hadir dengan 3 pilihan warna: Obsidian Black, Interstellar Blue, dan Sunset Gold. Ponsel ini dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp2.499.000.
Tertarik dengan Infinix Note 30? HP-nya bisa dijadikan daily driver untuk siapa saja, termasuk kalian yang sudah bekerja, masih pelajar, dan tentunya gamer yang mencari HP dengan harga terjangkau. Untuk link pembelian sudah kami taruh di deskripsi video ini. Terima kasih semuanya. Semoga kalian yang menonton video ini diberi rezeki yang berlimpah dan diberi kesehatan selalu supaya dapat membeli HP yang kalian mau.